Oke, saya melanjutkan cetak PG listrik statis ya, Martin Kanginan dari nomor 26 sampai 35 pembahasannya. Kita masuk nomor 26. Ada sebuah proton ditembakkan vertikal ke bawah menuju keping bermuatan positif. Nah, proton itu sendiri positif ya. Dia ditembakkan ke bawah ke keping positif. Proton bergerak sampai dihentikan oleh tolakan dari keping ya, karena bawah ini positif, protonnya akan ditahan, ditolak sampai akhirnya dia berhenti mengalami penolakan F. Awalnya dia punya V, gitu ya. Pernyataan yang tidak tepat adalah A. Ada gaya listrik pada proton, ini benar ya. B. Gaya listrik juga terjadi pada keping ya, sama-sama positif pasti ada gaya tolak menolak, gitu ya. Terus ketika berhenti berarti energi kinetiknya 0. Ini juga benar. Energi potensial listrik memiliki nilai paling rendah. Nah, ini yang salah. Kecepatan proton adalah 0. Ketika berhenti kecepatannya 0. Itu juga benar. Oke, ini nomor 26. Saya lanjut nomor 27. Ada sebuah partikel bermuatan Q dan bermasa M dipercepat dari keadaan diam. V-nya 0 awalnya ya. Jadi ini awal, ini akhir. Kita lihat dulu kondisinya ya. Di kondisi awal partikelnya Q, masanya M, V-nya 0. Kecepatannya V1 0. Oleh sebuah beda potensial V besar dan energi kinetiknya K. Gitu ya. Energi kinetik dari partikel bermuatan 3Q di kondisi kedua, 3Q. Masanya M/2. Energi kinetiknya V. Keadaan awalnya juga diam juga. Dengan beda potensial yang sama. Maka berapakah energi kinetiknya? Jadi ini K-nya jadi berapa nih? Gitu ya. Nah, kalau yang suatu muatan dipercepat oleh beda potensial itu basic rumusnya adalah Q kali V, Q kali delta V sama dengan setengah M V1 kuadrat, V2 kuadrat, V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya. Yang sebelah kiri ini menunjukkan energi potensial, yang sebelah kanan menunjukkan energi kinetik. Dasar rumusnya dari sini. Jadi kalau V1-nya itu 0, maka Q kali V sama dengan setengah M 0 kuadrat min V2 kuadrat. Jadi rumusnya akan menjadi Q kali V setengah M V2 kuadrat. Nah, ini yang kita pakai untuk mencari perbandingan EK. Nanti yang ditanya nanti EK-nya ya. Kita bandingin dulu kondisi 1 sama kondisi 2. Jadi langkah pertama, yang awal Q kali V sama dengan setengah M V2 kuadrat. V2 si A gitu ya, saya kasih namanya ya. Ini si A, ini si B. Bandingin kondisi kedua, 3Q kali V per 2 kali V juga sama dengan setengah, masanya M per 2 kali V2B kuadrat. Nah, dari sini QV-nya coret, M-nya coret, setengahnya bisa dicoret 1, maka sepertiga sama dengan V2A kuadrat banding V2B kuadrat. Di sini setengah. Ya. Nah, berarti kalau kita pindah ruas, maka V2A kuadrat banding V2B kuadrat sama dengan 1 banding 6. Nah, ini kita masukin ke perbandingan EK. EKA banding EKB. EKA setengah M V kuadrat. Yang ini juga setengah M, tapi M-nya setengah ya. Jadi setengah kali setengah M kali V2B kuadrat. Bisa dicoretin dulu. EKA-nya itu K. V2A ini ya, V2A banding V2B kuadrat.
itu besarnya 1/6. Tapi di sini ada setengah. Kalau kita kali silang, EKB berarti 3K. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Nomor 27. Oke, kita lanjut nomor 28. Ada sebuah kubus yang mempunyai rusuk dengan panjang 30 cm, muatan 100 mili kolom, menempati pusat kubus di sini ya, 100 mili kolom. Besarnya usaha untuk memindahkan muatan 10 mili kolom dari titik B di sini ke titik F. Gitu. Nah, titik B sama titik F itu punya potensial yang sama. Jadi kalau V di B sama dengan V di F karena dia jarak kemuatannya sama. Jarak kemuatan yang 100 mili kolom itu sama ya. V itu kan rumusnya KQ per R. Jadi K-nya ada 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ada. Q-nya juga dari 100 mili kolom itu ya. R-nya ada. Yaitu ini setengah K3 dari sisi. Setengah K3 kali sisi. Nah, tapi intinya adalah V-nya sama. Karena V-nya sama, jadi usaha untuk memindahkan W itu kan rumusnya Q yang dipindahin, Q0, Q0-nya yang 10 mili kolom ya, kali delta V. Q0 kali perbedaan potensial antara titik B dan titik F. Akhir orang awal ya, F kurang VB. Tapi karena mereka sama, VF sama VB sama VF itu sama, maka di sini udah pasti 0. Maka usahanya juga 0. Gitu, nomor 28. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Sebuah elektron dipercepat di dalam beda potensial V0 jika beda potensial dinaikkan jadi 3 kali semula. Nah, ini lagi-lagi dua kondisi ya. Kondisi awal potensialnya V0, kondisi akhir 3 V0. Dan masanya sepertiga dari semula. Jadi kalau ini M, ini sepertiga M. Terus dengan percepatan tetap, A-nya tetap, maka kelajuan akhirnya berapa? Jadi V2A banding V2B pertanyaannya ya. Oke, rumusnya sama. Q kali V seperti nomor 27. Q kali V sama dengan setengah M V2 kuadrat. Ya, kita buat perbandingannya. Kalau dari kondisi diam rumusnya ini ya. Jadi kondisi awal Q kali V0 sama dengan setengah M kali V2A kuadrat. Kondisi kedua Q kali 3 V0 sama dengan setengah kali sepertiga M kali V2B kuadrat. Setengahnya coret, M-nya coret, V0-nya coret, Q-nya coret. Dari sini kita dapat sepertiga sama dengan 3 V2A kuadrat per V2B kuadrat. Atau dia akan jadi 1/9. Nah, ini ya. Kalau kita tarik akar jadi sepertiga sama dengan V2A per V2B. Jadi kalau kita kali silang V2B sama dengan 3 kali dari V2A. Jadi 3 kali semula. Gitu. Nomor 29. Oke, masuk ke nomor 30. Ini sudah masuk ke kapasitor. Nah, sebuah kapasitor dibuat dari keping logam, dua keping logam dengan luas L kuadrat, dipisahkan jarak D. Luas kepingnya ini L kuadrat, jaraknya D. Jadi kapasitornya dari sini ya. Nah, setengah ruangan diisi dengan bahan K1, setengah lagi diisi dengan bahan K2. Anggap kapasitor dalam ruang vakum adalah C0, maka kapasitas kapasitor dari ini adalah
Ini, jadi ketika di vakum itu berarti nggak ada apa-apa ya. Rumusnya yang paling yang dasar. E0 A per D. Ya. Atau kalau kita masukin A-nya itu L kuadrat, berarti ini E0 L kuadrat per D. Nah, sekarang kita buat perbandingannya ketika siapa K1 sama K2-nya udah masuk. Nah, ini kayak jadi dua kapasitor yang berbeda, kapasitor K1 sama kapasitor K2. Ya, kita cari dulu. Yang sama kapasitor K1 kita bandingin sebagai C1 gitu ya. C1 itu berubahnya menjadi begini. Kalau yang si C1, ini C ya tadi ya. C1 itu E0 kali A1 per D1. Bedanya adalah A1-nya tetap L kuadrat, tapi D-nya cuma setengah D. Gini. Jadi 2 E0 L kuadrat per D. Nah, E0 L kuadrat per D ini adalah C. Jadi 2C. Gitu. Oh iya, tapi karena disisipin dielektrik ya, tambah ER, tambah K1 nih di sini nih. Jadi 2C K1. C1-nya. Demikian juga untuk C2. E0 ER K2 per D2. Jadi E0 L kuadrat K2 per D. Setengah D juga. Maka jadi 2K2 L kuadrat per D kali E0. Nah, ini jadi C juga. Jadi 2K2C. C2-nya itu. Setelah itu baru kita buat rangkaiannya. Nah, ini kalau kepingnya dari kiri ke kanan ya, berarti kapasitor ini itu bisa akan-akan seperti dua kapasitor yang di seri. Arusnya masuk dari sini ya, muatannya ya, dari kiri. Nah, ini adalah C1, ini adalah C2. Kapasitor seri itu seper. Jadi seper C seri sama dengan seper C1 tambah seper C2. Jadi seper C seri sama dengan seper C1. C1 yang itu 2CK1, yang ini seper 2CK2. Paling kita samain penyebut. Jadi 2C K1K2, atasnya jadi K2 tambah K1. Kita putar balik, berarti C seri adalah 2C K1K2 per K1 tambah K2. Nah, ini ada jawabannya ya. Jawabannya yang D. Gitu, nomor 30. Kita lanjut 31. Nomor 31 ada 3 kapasitor dengan kapasitas masing-masing 1, 2, 3 milifarad dirangkai secara seri dan dikasih tegangan 1 volt. Saya gambarin dulu ya biar kalian ada gambaran. Ada 3 kapasitor dikasih baterai 1 volt. Ini 1 mili, 2 mili, 3 mili. Oke, poin yang benar yang mana? Poin 1, masing-masing kapasitor mempunyai muatan listrik yang sama banyak. Ini benar. Karena kalau seri itu Q-nya sama. Udah pasti. Yang kedua, kapasitor yang besarnya 1 mili menyimpan energi listrik terbesar. Energi W itu setengah kali Q kuadrat per C. Dengan Q yang sama, Q-nya sama ya, berarti W dan C berbanding terbalik. Kalau kita mau nyari energi listrik terbesar, berarti harus cari yang C-nya terkecil. Ya, jadi C yang terkecil itu yang 1 mili ya, berarti betul. Poin 2. Nah, poin 3, pada kapasitor 3 mili bekerja tegangan terkecil Q C kali V rumusnya, sehingga V dan C ini berbanding terbalik. Kalau kita mau V-nya kecil, berarti C-nya harus yang besar. Berarti benar ya, 3 milivolt. 3 milifarad yang paling besar.
Nah, terus kapasitas ekivalennya bener nggak tuh 6/11. Lagi-lagi ini seri pakai seper ya. Seper C seri sama dengan seper 1, seper 2, seper 3. Kita samain penyebut ke 6. 6 tambah 3 tambah 2. Jadi C1 nya 6/11 milifarad ya. Kapasitas ekivalen. Nah, ini kapasitas ekivalen 6/11 milifarad, bukan 6/11 kolom. Ini ada salah satuan nih. Ya, jadi yang benar tetap 1, 2, 3 saja. Nomor 31. Oke. Dengan muatan, kapasitas ekivalen dengan muatan 6/11. Ini kita harus cari dulu, sorry. Q totalnya kita harus cari dulu. Ini seperti seri ya. Q seri, Q total, C kali V. Jadi 6/11 milifarad kali 1 volt. Nah, hasilnya 6/11 milikolom. Tetap salah karena satuannya dia dalam kolom. Harusnya 6/11 ya milikolom gitu. Oke, kita lanjut 32. Ada dua kapasitor masing-masing dilepaskan muatannya melalui rangkaian seperti berikut. Maka yang ditanya R penggantinya berapa dan C ekivalennya berapa. Oke, C ekivalen jelas ya, ini seri ya. Berarti seper C total sama dengan seper C tambah seper C karena seri. Nah, jadi dari sini kita dapat C totalnya C/2. Pilihannya C/2 semua. Nah, R-nya ini seri dulu. Jadi 2R lalu diparalel ke bawah. Jadi C paralel, R-nya secara paralel ya. Seper R total sama dengan seper 2R tambah seper R. Jadi dari sini kita dapat R totalnya 2R/3. Yang D. Oke, kita lanjut 33. Nomor 33. Besar hambatan pengganti antara titik A dan B adalah. Nah, ini adalah rangkaian resistor tapi ada kapasitornya. Di sini kapasitornya. Kapasitor itu adalah dua keping sejajar. Sehingga di kapasitor itu nggak bisa ngalir arus. Gitu konsepnya. Jadi jalur yang ada kapasitornya, jalur ini itu tuh tidak akan dialiri arus sama sekali. Nah, jadi arusnya akan mengalir dari A. Saya gambar ulang ya. Dari A nih ada 3 ohm. Dia akan ngalir ke sini ke 2 ohm. Ke sebelahnya. Ya. Nah, setelah itu di sini dia cabang 2. Kita buat cabangnya 2. Ke atas sama ke bawah gini ya. Yang atas katakanlah yang 10, yang bawah yang 10. Lalu keluar di sini di 5. Tapi ini sampai titik B doang kan. Di 5-nya itu nggak nyambung kemana-mana. Ini juga hilang. 5-nya nggak ada. Jadi selesai di sini. Nah, ini seri paralelnya jelas ya. 3 sama 2 di seri jadi 5. 10 sama 10 di seri juga jadi di paralel jadi 5. Maka R totalnya 5 tambah 5. 10 ohm. Gitu. Ya, jadi simpelnya yang ada kapasitor itu jalurnya tidak akan dialiri arus. Untuk nomor 33. Oke, kita lanjut 34. Nah, ini agak repot nih. Ini adalah suatu rangkaian kubus yang setiap rusuknya terpasang sebuah kapasitor C. Kapasitas ekivalen rangkaian jika diukur pada titik AB adalah ya. Ini gambarnya coba saya gedein dulu ya. Biar kita bisa olah. Sebentar.
gambarnya gini ya. Di setiap jalur ini ada C-nya. Sini ada, di sini ada, di sini ada. Semuanya ada C. Nah, total ada 12 C ya. Yang ditanya adalah berapakah kapasitas ekuivalen. Nah, pendekatannya begini. Kita anggap ada arusnya itu ngalir dari sini nih. Bukan arus tapi muatan. Di sini ada muatan Q. Nanti akan keluar dari B juga berupa muatan Q. Ya. Nah, lalu muatan Q ini ketika kepecah di percabangan A, ya, setiap jalur, nggak usah saya tulis C deh. Kita tahu semuanya C ya. Setiap jalur itu akan dapat sepertiga Q. Jadi ketika dia ngalir di sini, ke sini, sama ke sini ya, kebagi rata tuh. Sepertiga Q, sepertiga Q, sepertiga Q. Gitu. Nah, kemudian ketika di percabangan berikutnya, dia akan kepecah dua. Ini akan menjadi masing-masing, ini, yang ungu, 1/6 Q. 1/6 Q, 1/6 Q, bawah juga sama. Ini sama itu, 1/6 Q juga, yang ungu. Jadi kita perjalanin aja ininya ya. Ini juga 1/6 Q, 1/6 Q. Nah, lalu ketika balik kumpul lagi di sini jalur merah, 1/6 sama 1/6-nya kumpul jadi sepertiga. Sepertiga Q. Nah, perjalanan muatannya seperti ini. Ini sepertiga Q. Gitu, ya. Nah, basic bikinnya. Dasar rumusnya kan Q sama dengan C kali V. Sehingga C total itu adalah Q total dibagi V. V-nya VAB tentu saja. Ya. Atau kalau kita mau bikin VAB itu berarti Q total per C total. Maksudnya gini. VAB dari A ke B itu perjalanannya bisa, kalau misalnya bisa lewat jalur macam-macam nih. Bisa lewat begini, bisa lewat begitu, bisa lewat sini, gitu ya. Jalurnya macam-macam. Katakanlah saya pilih jalur yang atas, ya. Dan ini di dua titik ini saya kasih nama baru deh, titik X, titik Y, ya. Jadi VAB itu adalah VAX tambah VXY tambah VYQ, gitu. YB, terakhir B ya. Nah, sehingga ini VAB kita bisa buka VAX itu ya Q yang ada di AX. QAX kan sepertiga Q ya. Gitu. Dibagi C di AX. C di AX C. VXY bukan sepertiga tapi 1/6 di XY muatannya. Dibagi C lagi. Yang VYB sepertiga lagi. Nah, sehingga ini kalau kita samain penyebut, VAB kan tadi ini ya, Q total per C total. Q totalnya itu ya Q di sini. Nah, ini jadi kalau kita samain penyebut C semua, nah ini kita jumlah ini sepertiga, 1/6, sepertiga, itu 5/6 Q. Q-nya kita bisa coret, jadi C totalnya adalah C dibagi 5/6 atau 6/5 C. 1,2 C. Nah, gitu cara nyarinya untuk kapasitor rangkaian kubus. Oke, kita lanjut. 35. Apabila sebuah kapasitor yang kapasitasnya 3 mikro dihubungkan pada rangkaian itu, ketika muatannya penuh tersimpan berapa? Nah, lagi-lagi ya, ada kapasitor itu berarti kapasitornya nggak bisa dialiri arus. Jadi arusnya itu akan mengalir ke sini. Nah,
Sehingga kalau kita mau cari arusnya dulu, arusnya itu ini dua ini harus di seri. Jadi V sama dengan I kali R, V-nya 2 volt, R-nya R total. R totalnya berarti kita 4 tambah 4 karena seri. Ya, dari sini kita dapat I-nya. I-nya 1/4 ampere. Gitu. Nah, I-nya 1/4 ampere. Ini ada titik A, ada titik B dari si kapasitor kan. VAB itu I kali RAB. I yang ngalir di AB juga 1/4 ampere, RAB-nya 4 ohm. Jadi ada 1 volt tuh yang VAB-nya. Sehingga kalau kita mau nyari Q itu C kali V kan. C-nya kapasitasnya 3 mikro, voltnya 1. Jadi 3 mikrocoulomb. Gitu nomor 35. Oke, sudah selesai. Ini nomor 26 sampai 35 pembahasan buku cetak. Semoga bermanfaat.